Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Mundur College dari Sharing Pajak Menko yang akan mengupas tentang isu-isu pajak yang saat ini sedang berkembang. Ya, kebetulan tadi malam ada seseorang yang menanyakan kepada saya. Karena longgar, kemudian saya jawab. Ya, pertanyaannya begini, langsung ya ke tab saja ya. Ini amunisi utama saya ya. Jadi pertanyaannya begini nih. Jadi ada PTA ini melakukan penyerahan jasa ya, penyerahan jasa angkutan ya, jasa angkutan. Ya, dia punya truk ya, dia punya truk, kemudian ada perusahaan yang meminta untuk mengirimkan barang ya. Ini truk nih, gambar truk nih kira-kira seperti ini ya. Nah, ini ngirimkan barang di sini. Ini PTB ya, PTB. Pengiriman barang ya ke lokasi yang ditentukan oleh PTB. Lalu PTB bilang nih, Anda yang mengirimkan barang ya, Anda masuk jasa transportasi, maka Anda harus bikin faktur pajak. Ini diminta membuat faktur pajak dengan kode 050 ya. Dia diminta membuat faktur pajak ini 050 yang tarifnya besaran tertentu PPN-nya menurut PMK ya, PMK nomor 71 ya, yang berlakunya mulai 1 April kemarin. PMK 03 ya, tahunnya 2022 ya. Nah, ini harus mengenakan DPP-nya ya, DPP-nya ini 10% dari tagihan ya, fee. Lalu PPN-nya 10% dari 10%-nya ya, dari fee ya. Nah, ini namanya besaran tertentu ya, PPN besaran tertentu ya. Dan ini diminta untuk Anda harus potong 1% dengan kode faktur 050. Anda nggak boleh pakai faktur pajak 010. Nah, ini diminta diganti. Di PTA ini sebetulnya sudah membuat faktur pajak dengan kode 010, tapi oleh PTB Anda harus ganti. Anda termasuk jasa transportasi ya. Nah, sekarang dia bingung nih, faktur pajak sudah diterbitkan, ya tagih 10% nih PPN-nya dari fee, diminta diganti. Wah, pusing dia nih ya. Nah, kekhawatiran PTA ini adalah kalau dia tagih 1% nih, padahal kewajibannya adalah 10%, tarif yang lama ya. Sorry ya, sekarang 11% ya. Nah, karena masih baru jadi kita belum ingat luar kepala ya. Ini 11% ya, 11%. Nah, begini. Oke ya. Salah ya. Oke ya, saya koreksi ya. Maaf. Nah, ini 11% ya. Sekarang diminta untuk nagih 1,1% dengan faktur pajak 050. Kekhawatiran dia apa? Khawatirnya adalah kalau dia ternyata salah, maka selisih dari 10 ya, 10 ke 11 ya, 11 ke 1,1 ini 11% kurangi 1,1, dia ada risiko menanggung 10,9%. Ini kekhawatirannya dia. Pak, menurut kami ini, kami bukan jasa pengurusan transportasi sesuai dengan pasal 3 PPMK 71. Kami nggak masuk ke sana. Tapi oleh perusahaan yang meminta dia untuk mengirim, karena dia yang mau bayar, Anda harus pakai 050. Anda tagih saya 1,1%. Nah, karena kebingungan, kemudian tadi malam dia menanyakan ke saya nih, Pak Nur, gimana nih? Saya ini faktur pajaknya yang 050 atau yang 010. Nah, ya, ini masalahnya ya. Resikonya ada di mana nih? Resikonya ada di dia nih, ya kan?
IPTP nggak ada resiko, wong dia bayar lebih murah 1,1%. Tapi si PTA-nya ini yang punya resiko berapa? 10,9%. Belum denda yang lain. Ya, denda karena salah ya menerbitkan faktur 1%, ya. Belum bunganya nanti kan? Ya, sekarang kita lihat nih. PMK 71 ya. Ini untuk siapa sebetulnya? Ya, yang pertama harus kita lihat nih. Kalau kita baca di PMK 71 ya, itu terkait apa sih? Terkait PPN ya, PPN atas penyerahan jasa tertentu ya. Penyerahan JKP, jasa kena pajak tertentu. Nah, karena tertentu ini nggak semua berlaku. Kita lihat tertentunya itu adalah ada di situ jasa pengiriman paket, ya, pengiriman paket. Kita nggak masuk nih, ya kita angkutan barang, satu truk barangnya masuk di situ semua, ya. Kemudian ada B, ada C nih. Nah, C itu di sini nih, jasa pengurusan transportasi. Dalam kurung, nah, ada dalam kurungnya nih. Ini juga dibaca, dicermati. Freight forwarder. Nah, ini. Ya. Ini khusus untuk jasa pengurusan transportasi. Tidak sekedar jasa transportasi barang saja. Tapi ada kata-kata di sini jasa pengurusan transportasi. Lebih luas daripada sekedar mengangkut barang saja. Nah, untuk mendapatkan jasa pengurusan transportasi ini, pengertiannya apa? Ternyata ada pengaturannya, teman-teman semuanya, ya. Ternyata ada aturannya di Peraturan Menteri Perhubungan, ya, karena ini terkait dengan perhubungan, ya, Kementerian Perhubungan. Kita cari tuh. Jadi untuk menafsirkan sebuah kegalauan atas peraturan pajak nih, peraturan perundang-undangan, kita cari itu, ya, dalil-dalilnya, dasar hukumnya, cantolan-cantolannya kita cari. Ternyata ada di peraturan Menteri Perhubungan, ya, Perhubungan. Ya, semalam ya harus saya cari di situ untuk menjawab, menafsirkan. Saya wajib mencari dasar hukumnya. Ternyata ada di situ, ya, nomor 49, ya, mudah-mudahan nggak salah ya, masih ingat saya kok ya. Nah, tahunnya 2017. Di sana diatur secara khusus terkait dengan jasa pengurusan transportasi, jasa freight forwarding. Dan ini memerlukan izin khusus izin jasa pengurusan transportasi. Tidak bisa sekedar jasa angkutan barang saja, menyewakan truk saja. Tapi ini ada izin khususnya. Dan skop pekerjaannya untuk dia itu harus khusus juga. Tidak bisa dilakukan oleh pihak lain, ya. Nah, di dalam peraturan menteri itu ada definisi ini. Yang dimaksud jasa pengurusan transportasi itu apa? Ya, jasa pengurusan transportasi, ya. Nah, jadi ini jasa yang diberikan oleh badan usaha khusus. Diatur di situ juga yang bisa menjalankan jasa pengurusan transportasi adalah badan usaha yang bergerak di bidang itu. Izinnya khusus di situ, punya KLU khusus, ya. Karena KLU jasa angkutan biasa dengan jasa pengurusan transportasi itu beda, KLU-nya lain, ya, KLU-nya lain. Nah, jasa pengurusan transportasi ini mereka diberikan kewenangan, ruang lingkup pekerjaan dari misalnya apa? Dari penerimaan barang, ya. Jadi mereka bisa ngurus impor dan ngurus ekspor. Perusahaan kan nggak mau tahu tuh, pokoknya saya impor barang taunya sampai di gudang saya. Urusan nanti di pelabuhan seperti apa, nanti nyewa storage-nya, gudangnya di sana seperti apa, bayar berapa, dokumen apa yang diperlukan, itu urusan dari jasa freight forwarder.
Kalau jasa angkutan biasa nggak bisa ngurus itu, nggak bisa dia masuk pelabuhan seenaknya dia, harus ada izin di situ, ya. Dari penerimaan barang, termasuk dia sortir, ya, termasuk pergudangan misalnya, termasuk mengasuransikannya. Wah, ini komplit nih. Jadi jasa pengurusan transportasi ini pekerjaannya adalah mewakili perusahaan, ya, untuk melakukan proses pengambilan barang atau pengurusan barang dari pelabuhan sampai di lokasi gudang dia. Ini mewakili. Nah, tagihannya bisa macam-macam di situ, nggak hanya biaya angkut saja, tagihannya macam-macam nih. Penerimaan barang, ya, ada beban apa di situ, ada kelebihan muatan dia harus nalangi di situ, keluar duit di sana, nanti di reimburse. Harus taruh di gudang dulu 2 hari baru diambil, bayar sewa gudang. Freight forwarder ini yang bayar ke sana nanti, berikutnya di reimburse ke perusahaan, ya. Jadi semua urusan ini nanti di reimburse. Termasuk kemungkinannya ada nanti pengangkutannya. Salah satu tagihan yang dibuat oleh freight forwarder adalah angkutan ini. Ya. Dia bisa lewat pesawat, ya kan? Tiket pesawatnya dibayarin dulu, kemudian dia bisa kapal laut, gitu. Kemudian daratnya juga semua ditagihkan. Belum lagi yang terakhir nanti fee-nya dia sendiri, fee forwarding-nya sendiri. Nah, fee pengurusannya itu. Nah, inilah yang ditagihkan oleh perusahaan freight forwarder. Maka di aturan itu muncul, kalau ada tagihan dari perusahaan jasa pengurusan transportasi yang di dalamnya mengandung biaya angkutan di sini, maka dia berlaku PPN besaran tertentu yang harus 050 faktur pajaknya. 050 yang besaran tertentunya adalah 1,1% dari fee-nya, ya, dari fee totalnya, ya, dari invoice-nya, fee total, ya, tagihan total, ya, bukan fee, ya, dari tagihan, ya, dari tagihan, ya. Nah, dengan demikian, kalau ada perusahaan angkutan barang, ya, si A nih ceritanya, ya, si A nih ngangkut nih, ya, dari Semarang ke Jakarta misalnya. Dia cuma ngangkut saja dari gudang A, nah, ini dari gudang, ya, pindah ke gudang B, ini di Semarang misalnya, ini di Jakarta nih. Ya. Berarti ini tidak termasuk kategori jasa freight forwarding. Kalau seperti ini maka faktur yang diterbitkan, ya, PTA ini sudah betul yang 010, bukan 050, ya. Di kesimpulannya jawaban saya tadi malam adalah, Pak, kalau Anda satu izinnya KLU-nya bukan jasa pengurusan transportasi, satu, Anda nggak punya kewenangan melakukan pengurusan di pelabuhan, Anda itu cuma angkutan biasa saja, maka Anda tidak berhak menggunakan PMK 71 ini, nggak berlaku buat Anda. Maka Anda harus membuat faktur pajak dengan kode 010. Berarti yang kami lakukan sudah betul, Pak, sudah betul, ya. Terus saya harus bagaimana dengan perusahaan yang memaksa saya, meminta saya untuk mengganti 050? Ya, buatlah surat lah, buatkan surat penegasan dengan cantolan tadi menurut PMK 71, ya. 050 atau 1,1% PPN besaran tertentu hanya diperuntukkan bagi jasa pengurusan transportasi. Lalu kasih cantolan tuh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tadi, ya, yang dimaksud jasa pengurusan transportasi adalah bla 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 bla, kutip pasalnya, ya, buat penegasan kirimkan ke beliau. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat Bapak, ya, yang tadi malam bertanya, dan kemudian teman-teman yang lain yang kebetulan mengalami permasalahan yang sama menggunakan faktur 050 atau 010. Ya, mudah-mudahan jelas buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.